Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ayah, bunda, serta anak-anak rahimahumullah, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat bisa melaksanakan saum Ramadan pada tahun ini ketika ada sebagian saudara-saudara kita tidak bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan pada tahun ini karena berbagai macam sebab dan alasan. Kiranya ini bisa menjadi salah satu alasan bagi kita untuk semakin banyak bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikannya. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, tauladan kita, idol terbaik bagi kita, dialah Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Ayah, bunda, anak-anak rahimakumullah, pada kesempatan kultum kali ini Ustazah ingin menyampaikan hasil ulasan dari pengalaman pribadi Ustazah serta sumber-sumber yang pernah Ustazah baca dan pelajari, yakni tentang rasa malas yang membahayakan. Sehingga Ustazah berharap ini bisa menjadi wasiat terkhusus pribadi bagi Ustazah, umumnya bagi kita semuanya, untuk bisa menghindari rasa malas dalam beribadah kepada Allah. Karena sayang sekali jika kita mengikuti rasa malas, kita berarti menghilangkan kesempatan emas untuk bisa menabung pahala yang begitu besar, terutama berada di bulan Ramadan ini. Nah, ada beberapa hal yang bisa Ustazah bagikan kepada kita semuanya terkait tentang rasa malas yang membahayakan agar kita bisa menghindarinya. Di antaranya yang pertama, carilah lingkungan yang baik yang di dalamnya hadir orang-orang yang solih, orang-orang yang rajin, orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan. Kenapa? Karena ketika kita hadir di tengah-tengah orang yang memiliki sifat malas, besar kemungkinan kita akan terbawa malas pula, karena sifat malas itu bisa menular. Ya. Lalu yang kedua, kita mempelajari ilmu agama secara lebih mendalam. Mempelajari Islam tidak hanya sebatas aspek ritual semata, ibadah mahdoh saja, tapi segala macam hal yang ada dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah kita pelajari. Hukum-hukum syariatnya kita pelajari, segala fikih-fikih yang berkaitan dengan segala aktivitas kita pun pelajari. Agar kita bisa mendapatkan jawaban atas setiap pertanyaan yang muncul di benak kita, atas setiap keraguan yang seringkali menghampiri kita. Lalu yang selanjutnya, kita jangan lupakan doa. Karena doa bisa merubah yang mustahil menjadi mustajab. Layaknya kita sedang mengetuk pintu, semakin sering kita mengetuk, peluang untuk dibukakan semakin besar. Maka berdoa ibarat kita sedang mengetuk pintu langitnya Allah. Semakin banyak kita mengetuk pintu langit di waktu-waktu mustajab, maka semakin besar peluang Allah kabulkan. Karena kita menyadari ada ikhtiar kita yang tidak bisa kita kuasai melampaui batas Allah, gitu ya. Maka ketika ikhtiar dan usaha telah kita lakukan, namun ternyata rasa malas masih sering menghampiri, mohonlah doa kepada Allah agar terhindar dari rasa malas, agar dijauhkan dari rasa malas yang bisa membahayakan kita. Terlebih ketika rasa malas itu mulai muncul ketika kita akan beribadah kepada Allah, akan taat kepada Allah, maka ingatlah bahwa satu ketika kita akan bertemu dengan Allah, kita akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas kita. Maka sudah seberapa banyakkah amal perbuatan yang solih yang telah kita kumpulkan? Sudah seberapa besarkah pahala-pahala yang telah kita kumpulkan? Sudah seberapa banyakkah dosa-dosa yang telah kita taubati? Sudahkah kita siap menghadap Allah sekarang? Jika belum, maka sudah saatnya kita memulai dari sekarang untuk merubah diri, merubah segala perilaku, merubah segala hal di dalam aktivitas kita yang melanggar perintah Allah dengan aktivitas-aktivitas yang menghantarkan keridhaan dari Allah. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 95 di mana bunyinya adalah yang artinya kepada masing-masing Allah memberikan pahala yang baik.
Allah melebihkan atas orang yang berjihad di atas orang yang duduk dengan pahala yang lebih besar. Itu menandakan bahwasanya kebaikan yang Allah beri kepada orang yang bersungguh-sungguh tidak mengikuti rasa malas, seperti orang yang duduk-duduk atau santai-santai saja, tidaklah sama. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa menghalangi pahala turun kepadanya. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama menghindari diri kita dari rasa malas, melaksanakan cara-cara yang tadi telah Ustazah sebutkan untuk bisa menjauhkan diri kita dari rasa malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersemangatlah kalian melakukan aktivitas dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kalian merasa sedih. Maka saat ikhtiar sudah kita lakukan, jangan putuskan dengan doa, karena doa bisa merubah yang mustahil menjadi mustajab. Mungkin itu saja kultum dari Ustazah yang bisa Ustazah sampaikan. Jikapun ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah. Jikapun ada yang salah, itu murni dari Ustazah pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar kultum hari ini. Astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah selalu menjaga kita, semoga Allah selalu membimbing kita, semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah baik dan niatan kita, dan semoga Allah tak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.